Hakim yang selalu berpegang kepada kebenaran pasti akan selalu memberi keputusan yang adalah satu kebenaran. Demikianlah pengikut Kristus di dalam menjalani hidup akan terus berpegang teguh kepada kebenaran, dan hidupnya tentu selalu menghasilkan buah kebenaran. Selamat hari Minggu ke-12 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Efesus 4 ayat 7 sampai dengan 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih. Saat teguh berpegang pada kebenaran, maka seseorang tidak lagi dapat diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran atau pengaruh arus dunia. Maka setiap orang yang berpegang pada kebenaran, secara otomatis mereka terikat dalam suatu kesatuan. Itu adalah kebenaran dan hidup. Maka kita akan berada bersama Dia selalu. Bila mana kita sudah berpegang kepada kebenaran, maka berbagai pengajaran yang begitu mudah hadir di hadapan kita dengan berbagai media sosial sekarang, maka kita tetap setia kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita. Sebagai setiap orang anggota jemaat, masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Ada kepelbagaian, namun semuanya itu untuk membangun persekutuan. Maka di dalam keberagaman umat Kristen tetap satu. Dan kita perlu tetap ingat, kasih karunia adalah pemberian Tuhan, bukan kerja keras atau prestasi manusia. Kasih karunia yang satu dengan yang lainnya adalah sama. Tidak ada yang lebih mulia, apalagi untuk disombongkan. Justru karunia itu akan mempersatukan, sebab berasal dari sumber yang sama. Pemazmur telah menubuatkan kesiapan Kristus. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, sebagaimana dulu saat seorang raja menang, lalu dia diberi penghargaan. Namun saat Kristus berkemenangan, Dialah yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kematian dan
kebangkitan serta naik ke surga itu menyatakan kemenangan Kristus. Ia sudah memenangkan peperangan. Kepadanya takluk, dosa, maut, kuasa gelap, juga si iblis. Ia telah naik artinya bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang telah naik ke surga mengatur kehidupan gereja, sehingga memberikan beragam pelayan dengan berbagai tugas tanggung jawabnya. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Memperlengkapi istilah ini dipakai dalam dunia kedokteran Yunani untuk menggambarkan tindakan menyambung tulang yang patah agar kembali berfungsi dengan baik, atau dalam dunia pelayaran untuk memperbaiki layar atau tali kapal agar siap menghadapi perjalanan. Dengan demikian, pemimpin gereja bukan hanya menyampaikan khotbah, tetapi mempersiapkan, menyempurnakan, memperbaiki, memperlengkapi jemaat supaya mampu menjalankan panggilan mereka. Jadi banyaknya pelayanan dengan beragam fungsi akan membawa kedewasaan iman bagi jemaat Kristus. Betapapun kemajuan begitu deras, setiap orang percaya tetap dalam keyakinannya, Yesus adalah juru selamatku. Gereja boleh berbeda dalam bentuk ibadah, tata gereja, atau ekspresi budaya, tetapi tetap dipersatukan oleh pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Juga dari kehadiran mereka, hidup oikumene atau kesatuan gereja akan semakin nampak, sebab yang mengutus para pelayan adalah Kristus sendiri. Bila terjadi perselisihan di antara yang satu dengan yang lain sebagai sesama pelayan, itu kita lihat sebagai proses sehingga semakin dewasa oleh tuntunan si pemberi tugas, dan pasti berakhir dalam persekutuan kasih. Kedewasaan rohani tampak ketika seorang percaya memiliki iman yang teguh, karakter yang serupa dengan Kristus, dan kemampuan membedakan kebenaran dari kesesatan. Dalam konteks Efesus, kedewasaan bukanlah status yang dicapai sekali untuk selamanya, tetapi proses pertumbuhan yang berlangsung terus-menerus di bawah pimpinan Kristus. Maka kita diingatkan untuk teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini, sehingga kami selalu boleh berpegang kepada kebenaran dan kami dapat bersatu padu, saling membangun di dalam kehidupan kami. Biarlah gereja-Mu tetap bersatu dan setiap orang boleh belajar akan firman-Mu, sehingga kami saling memahami, saling menolong di dalam memenuhi firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.